Selanjutnya kita akan dengarkan bersama kali ini dari Om Tony. Beliau adalah Ketua Masyarakat Papua Lampung ya. Jadi ada komunitas masyarakat Papua yang tinggal di Lampung. Nah, beliau inilah yang menjadi ketuanya, yang menjadi tokohnya. Kita akan sama-sama dengarkan kali ini apa pandangan beliau, apa pendapat beliau tentang fenomena rasisme hari ini yang mencuat dan kemudian mengganggu Bhinneka Tunggal Ika yang sama-sama kita junjung tinggi hari ini. Kepada Om Tony, kami persilakan untuk memberikan pandangannya. Selamat malam. Salam kita jumpa kembali. Tabik pun. Terima kasih, saya sudah mendengar begitu banyak dari Bapak Profesor Karmani sebagai Rektor Unila. Paparannya cukup luas dan menyentuh kepada kami di Papua. Terima kasih. Terima kasih buat moderatornya yang sudah membimbing kami untuk dapat berbicara malam ini. Saya akan bicara tentang isu merdeka yang seringkali terdengar di Papua. Sampai bahkan masuk ke daerah-daerah di mana anak-anak Papua itu berkuliah. Perlu diketahui bahwa kita di Indonesia punya begitu banyak provinsi, yang mungkin tadi bicara tentang isu etnis, suku, bahasa, dan agama ya. Dan terdapat juga kita dari 34 provinsi ini begitu banyak bahasa daerah. Bahkan kalau di Papua sendiri begitu juga banyak bahasa suku. Nah itulah yang terjadi sampai sekarang ini belum bisa saling menyatu seperti itu. Mengenai tadi Bapak Profesor Romani berbicara, memang pada saat bukan Irian Jaya ya, waktu itu masih namanya Papua New Guinea. Papua New Guinea. Waktu itu Soekarno mengganti nama itu menjadi Irian Jaya karena dengan istilah ikut Republik Anti Nederland. Jadi disitulah terjadinya nama Irian Jaya itu. Jadi waktu Papua Negeri itu memang terlepas dari Belanda pada tahun, benar kata Pak Profesor, 1962. Di saat itu presidennya masih Soekarno. Presiden Soekarno menjadikan kami orang-orang Papua itu sebagai anak emas. Tahun berganti tahun berjalan, terjadilah perubahan dengan sampai sekarang 7 presiden. Sudah 7 presiden kita. Dari Soekarno kami orang Papua begitu sangat menjadi anak emas. Dan selanjutnya kenapa bisa terjadi ada hal-hal yang seperti itu, perbedaan antara satu suku dengan satu suku lain, terutama kita di Papua. Nah itu karena mungkin pemerintahan saat itu kurang memperhatikan seperti Pak Soekarno, presiden kita yang pertama. Nah untuk saat ini kita melihat Pak Jokowi, presiden ke-7, mau mengembalikan lagi itu. Kami bersyukur, berterima kasih sama Tuhan bahwa Pak Jokowi begitu giat sekarang membangun di Papua. Sampai sekarang ini masih aja isu-isu untuk merdeka, melepaskan diri dari Republik Indonesia ini terjadi, tapi itulah orang-orang yang ini oleh kelompok-kelompok politik yang tidak jelas, yang berkedudukan di luar negeri. Oke, pada malam ini kita sebagai orang-orang Papua berterima kasih, bersyukur sama Tuhan bahwa kami anak-anak Papua khususnya boleh berkuliah di Unila, disambut oleh Universitas Unila, khusus terutama Bapak Profesor Romani sebagai rektor Unila dan rektor-rektor lain dan dosen-dosen lain menerima anak-anak Papua yang ada di Bandar Lampung ini. Terima kasih atas apa yang sudah anak-anak Papua berkuliah di sini. Sudah sampai kira-kira mungkin sudah 7 tahun berada atau 10 tahun mereka sudah ada kuliah di Unila. Melihat
topik kita pembicaraan tentang rasisme dan problematika, memang isu-isu itu senang sekali dipakai oleh orang-orang yang bermain di politik untuk membuat supaya terjadi gejolak dan gejolak selalu dengan kepentingan yang tidak jelas. Saya bersyukurlah bahwa pada kesempatan ini, tapi dengan boleh saya kembalikan cerita tentang kejadian yang terjadi tahun 2019 bulan Maret atau April yang terjadi di Malang. Itu terjadi rasisme yang begitu menyakitkan buat memang anak-anak Papua. Apa yang terjadi? Terjadilah gejolak, ribut di Manokwari, ribut di Jayapura, di Wamena. Dampaknya anak-anak Papua yang berkuliah di semua daerah, termasuk anak-anak yang ada di Unila, Lampung, mereka mau kembali. Seperti itu. Tapi puji syukur pemerintah Jokowi bisa mengambil alih semua itu dengan baik, dengan bijak. Bahkan anak-anak itu kembali boleh tenang kembali, menetap kembali untuk berkuliah. Bahkan yang ada di daerah Lampung ini sangat nyaman. Saya berterima kasih mungkin aparat-aparat dari pemerintah, khususnya dari Polda Lampung, terus sering kali datang menjenguk kami. Sampai hari ini, bahkan jatah di saat pandemi COVID-19 ini, Corona ini, jatah makan dari pemerintah daerah Provinsi Lampung melalui Polda Lampung, kami anak-anak Papua, sebagian untuk yang di Unila, sebagian yang untuk ada di kuliah di Sekolah Alkitab Bandar Lampung. Sangat membantu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah daerah. Ya, mengenai rasis ini saya pikir sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Sama sekali tidak ada masalah. Kami anak-anak Papua yang ada di Lampung khususnya sudah membaur. Bersyukur mereka tepat sekali berkuliah di Unila, Universitas Lampung. Dan mereka mendapat asrama yang cukup bagus, yang cukup indah. Saya sudah pernah lihat ke sana. Dan yang boleh tinggal di luar, yang mungkin bisa kos tempat-tempatnya nyaman, tidak ada masalah sama sekali. Dan kami berterima kasih kepada KNPI Kota Bandar Lampung yang diketuai oleh Pak Iqbal dan teman-teman. Kami boleh berbincang-bincang semalam dengan yang Pak Moderator Pak EN. Dan kami berterima kasih bahwa KNPI bisa mengambil langkah untuk dapat menyatukan persepsi bersama pada malam hari ini. Bahwa tidak ada lagi itu perbedaan antara etnis, suku, agama, dan lain-lain. Saya ada di kelompok Fokmal. Di Fokmal itu ada semua suku ada bersatu di situ. Dan tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi mungkin isu-isu itu yang muncul mungkin karena masalah politik, ada yang kepentingan politik yang suka membuat isu itu. Ya memang sampai sekarang di Papua masih ada gejolak-gejolak kecil-kecil terjadi tapi bukan di kota, di gunung-gunung jauh dari kota. Itu karena memang masalah-masalah yang saya tadi katakan bahwa Presiden Soekarno terlalu menganakmaskan orang Papua saat itu. Begitu diganti dengan rejim yang baru, Pak Soeharto meninggalkan janji-janji Pak Soekarno itu. Buat akhirnya orang-orang yang tadi berjuang untuk supaya Papua masuk kembali ke Republik RI dari tahun 1960 itu sampai tahun 62 baru masuk. Ternyata janji-janji yang disampaikan oleh pemerintah semua tidak ditepati. Maka orang-orang yang tadi berjuang untuk merdeka, untuk bersatu dengan Republik Indonesia dengan saudara-saudara yang lain, kembali lagi masuk hutan. Tapi puji syukur setelah berganti-ganti pemerintahan sampai saat ini perjuangan Pak Jokowi sudah kelihatan bagaimana di Papua itu sebenarnya sudah tidak ada lagi perbedaan antara
suku mana. Bahkan begitu banyak orang-orang daerah yang ada di Papua sana. Jadi kami yang ada di orang Papua yang ada di Bandar Lampung ini secara khusus, kami berterima kasih buat pemerintah daerah yang sudah menerima kami dengan baik sampai saat ini. Dan berterima kasih juga kepada Universitas Unila yang dipimpin oleh Bapak Profesor Karomani sebagai rektor di Unila. Berterima kasih dan kami malam ini juga boleh menitip anak-anak kami yang kuliah di Unila. Dan berterima kasih kepada KNP Kota Bandar Lampung yang sudah membuat acara ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Tuhan berkati.